Halo, halo bro. Shalom bro. Shalom bro, apa kabar nih? Gimana kabarnya nih? Mantap. Gimana lu kabar? Mantap. Puji Tuhan baik-baik nih. Gila. Tadi live? Tadi Eh, sempat live? nggak jadi sih. Oh, nggak jadi. Iya sekalian ini aja. Oh iya. By the Iya. way, ini ya, Eh, congrats ya bro. Sidangnya lulus. thank you bro. Gila, SPH loh. Waduh, Kapan wisuda? belum tahu nih masih nunggu corona ya. Mungkin Masih dengan corona? kayaknya antara akhir tahun deh kayaknya. Tapi masih belum tahu Akhir tahun sih. ini? Masih belum tahu Oh iya. kayaknya. Iya. Nah, semoga selesai cepet lah ini. Iya, thank you bro. Memang Iya bro. corona ini membawa kita kepada hal-hal yang, you know lah. Iya. Tapi tetap Roma Roma Eh, 828 ya. iya, Iya. itu ala Loh, bekerja. be- iya, BTW lu kuliah apa? Sekolah sih? Gue kuliah bro. Oh, kuliah ya? Di Iya, Blue juga ya? teologi juga di Go. Wah, mantap. Semester berapa? Semester 6. Harusnya Semester 6 PKL ya? ini. Oh, gitu ya? Semester 7 ini PKL. Jadi gue bulan Juni ini gue ujian komprehensif sama ujian proposal sekalian. Wah, mantap Habis nih. itu baru PKL. Cuman kayaknya PKL-nya kayaknya diundur setelah Oh, gitu corona ya? ini selesai. Iya, udah bener. Iya, kan kena corona nih jadi banyak ini ya. Apa namanya? Iya, banyak apa Eh, namanya? Banyak ya hal-hal yang kita kerjakan di rumah. iya, iya, iya. Oke. Mantap. Oke, Jadi bro. kita hari ini mau bahas soal grow and shine, bertumbuh dan bersinar. Tapi Iya. sebelum itu kita doa ya bro ya, gue pimpin Iya. doa. Nanti Oke. kita akan bahas bareng-bareng. Teman-teman kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan. Kasih Tuhan atas setiap kehidupan kami Bapak. Tuhan sebentar kami akan talk show, kami akan sharing satu sama lain, kami akan kesaksian satu sama lain Tuhan dengan hambamu Tuhan, Pastor Sianto Tuhan, Yes. biar kiranya Tuhan apapun yang akan hambamu sampaikan dan juga Pastor Sianto akan sampaikan Tuhan dapat memberkati setiap yang hadir, yang menonton di live Instagram pada hari ini Tuhan. Berkati hambamu, urapi hambamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Iya. Jadi, sorry ya bro ya, gue baru pulang, gue Iya. bener-bener baru Nggak nyampe. apa-apa. Gue bener-bener baru nyampe. Santai Habis aja. bak, Santuy. habis baksos ke ke mana ke Pasar Minggu, ke Tangerang ke tiga tempat. Jadi memang bener-bener waktunya juga nggak ke apa namanya nggak kekira gitu. Ternyata udah macet banget sekarang. Wah, gitu ya. Kayaknya PSBB-nya Udah nggak. mah. Ya gara-gara ada bilang PSBB Iya. dilonggarin sih sebenarnya. Jadi Iya, makanya iya, iya. ya kalau kita mah sebagai orang yang ngerti ya di rumah aja lah. Iya, benar, benar, Uh, benar, benar. jadi kita hari ini Iya. teman-teman mau bahas soal grow and shine atau bertumbuh dan bersinar. Nah, Iya. menurut lu sendiri bro, bertumbuh tuh apa sih dalam pandangan atau di dalam pemikiran lu sendiri? Kalau di pandangan gua sih bertumbuh tuh berarti kita sudah berakar. Artinya Aha, kita berakar di tempat yang benar, maksudnya ya di dalam hadirat Tuhan itu. hmm, Sehingga kita bisa bertumbuh. Karena kalau nggak berakar, nggak bisa bertumbuh. betul betul. Iya. Dan Dan kalau eh, menurut lu bersinar gimana? Nah, ini kita kenapa? kan tadi kan bahas bertumbuh nih. Tadi kan Oh kita bahas iya, bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh. menurut lu bersinar gimana? Kalau bersinar, menurut gue berarti orang bisa melihat, istilahnya, kasarnya melihat kita, ya ada Kristus dalam diri kita, kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Dalam kehidupan sehari Orang, kita. tapi kan terkadang gini bro, banyak orang yang merasa nih, kita ngomong secara global aja, merasa bahwa dirinya sudah Iya, bertumbuh gitu loh. Padahal sebenarnya ya seperti yang kita tahu sendiri, kita bisa berpandangan ya. Contoh lah gini, ada salah satu penonton kita nih yang nonton kita hari ini live. Dia berpikir bahwa dia udah bertumbuh di dalam Tuhan, dia sudah berpikir dia bertumbuh pemikirannya, dewasa secara pemikirannya. Tapi pada kenyataannya atau pada realnya gitu, dia nggak bertumbuh gitu loh, secara rohani maupun secara kedewasaan dalam pemikiran. Nah, bagaimana pandangan lu bro soal seperti itu? nah berarti menurut menurut gue ya, itu kembali lagi kalau di Alkitab kan ada jenis tanah-tanah ya.
Artinya tanah yang Oh. kelihatannya subur, padahal ternyata masih ada kayak semak-semak belukarnya. Mm-mm. Nah, kembali lagi berarti dia harus cross check dulu nih, akarnya dia gimana. Jangan-jangan selama ini Mm. akarnya semu, sehingga dia seakan-akan bertumbuh, padahal Mm. bertumbuhnya palsu kayak gitu. Ah, Iya, kayak berpura-pura gitu. ya berarti ya. Berpura-pura, bener. Kayak palsu-palsu gitu. Eh, jadi Iya, contohnya nih, contohnya kalau misalkan gue udah punya pacar, gue harus kelihatan nih, gue harus terlihat dewasa ya kan. Tapi pada iya. kenyataannya masih mah mintain beli iPhone dong, pacarku ulang tahun nih hari ini. Iya. Wah, Tapi itu itu dia. banyak bro, itu Iya, banyak. banyak banget, banyak biut itu. Oh banyak di YouTube ya. Lu apalagi lu Bukan, sebagai bukan ininya. maksudnya banyak biut, biut, biut. Oh Beut, Beut. Iya, Beut dan di YouTube juga ada banyak bro. iya bener. Ya meper-meper lah Apalagi ya. kan lu kan sebagai apa namanya tuh sebagai gembala di Podcaster, YouTube juga kan di iya, Betani Malang kan. iya, Nah, gimana tuh benar-benar. menghadapi teman-teman atau ya saudara-saudara seiman yang masih umuran yang ya yang masih merasa dirinya sudah bersinar, sudah bertumbuh Ya, dalam Tuhan. Gimana bro menghadapinya tuh? ya. Menghadapinya yang pasti gini ya, kan orang melihat kita bersinarnya kan bukan kita, maksudnya orang orang lain yang bisa ngelihat kan. Ya, Jadi kita bisa tahu kalau kita sudah bersinar beneran ya dari feedbacknya orang. mm, Nah, cara menghadapi orang-orang yang sudah yang merasa merasa dia bersinar tapi padahal nggak bersinar, ya cara gampangnya ya tanya sama sekitarnya, survei aja. survei, oke. Iya, dan dia harus mau membuka telinganya dan membuka hatinya bahwa Hmm. ya sudah bersinar apa belum gitu. Tapi terkadang kan orang kan bilang nih ya, Heeh. ini kita ambil kasus lah, ambil case-nya kayak gini. Banyak orang bilang gue terbuka nih. Lu mau Iya, kritik gue, terserah lu. Lu mau apa namanya itu, lu mau ngasih masukan ke gue nggak apa-apa, gue akan terima. Tapi pada kenyataannya ketika dikritik dia kesel, dia emosi, dia malah kebawa baper, dan akhirnya menyendirilah atau enggak pada akhirnya ngejauhin teman-teman yang udah kritiknya mengkritik dia dan pada akhirnya kan eh, pemikiran dia tidak dewasa, pemikiran dia nggak bertumbuh semakin hari semakin naik gitu loh. Nah makanya tadi gue setuju banget sama lu. Harusnya iya, kita sih sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anaknya Tuhan harusnya nih ikutin apa namanya, apapun ada masukan, apapun ada kritikan yang dalam diri kita, iya, ya kita harus benar-benar. terima. Tapi Iya, kritik tanpa saran itu jadi suatu hal iya, yang tidak baik. iya. Kalau kalau gue pribadi ya, gue nggak suka istilah kritik. Karena Hmm. kan kalau kalau dalam dunia kan sehari-hari kan kritik dan saran tuh. Ya, ya betul. Kalau kalau gue lebih suka istilahnya input atau feedback. Ah, Kenapa? input atau feedback. Pertama, kita bedah kata dulu ya, karena gue juga suka bedah Ya, kata ya. Kalau lu asik kritik, ensiklopedia nih. jadi pelajar bahasa Indonesia nih ya. Kalau kita Di kata teologi juga ada kritik, bro, di teologi. iya benar benar benar. Nah, kalau kritik kebanyakan kritik itu bawa negatif vibes. Jadi Nah, misal ya nih, betul, betul. gue kritik lu nih, misalnya, bro, Hmm, aduh lu jelek banget sih. Lah, misalnya, ini maksudnya contohnya hmm, nih, itu kan kritik tuh, tidak ada solusinya hmm, kan. Tapi kalau hmm, kita pakai istilah input, kan ada kata in di situ. In hmm, masuk, put itu kan menaruh kan. Jadi hmm, dia sedang menaruh sesuatu yang ya yang positif. Terus ada yang hmm, kata selanjutnya feedback, ya kan? Feed hmm. kan itu kan makan ya, back kan artinya mengembalikan. Jadi dia mengisi sesuatu buat kita. Jadi saya lebih seneng sih kalau misalnya kayak di YouTube saya bilang kalau teman-teman punya masukan, input atau feedback, nah saya Hmm. lebih seneng lebih seneng gunakan istilah itu sih. Input dan feedback ya. Input Iya, dari mereka dan feedbacknya juga dari feedback dari mereka mereka kayak juga. gitu sih. Ya memang itu diperlukan sebenarnya sih sebagai anak-anak muda gitu, tapi memang anak-anak muda zaman sekarang kan yang labil-labil Bener, merasa bahwa bener. dirinya sudah paling benar, dirinya sudah paling hebat dan Nah, itu dia. pada akhirnya udahlah lu urus aja hidup lu sendiri, gua urus hidup punya gua sendiri gitu loh. Karena lu nggak, Ya, yang bagi gua sih lu nggak terlalu lebih baik dibanding gue. Kan banyak orang berpikir gitu kan. iya, bener, bener, bener. Ya Iya, itu biasa lah, itu bener, biasa. bener. Nah, Nah saya tapi punya pengalaman. Iya, ya. gimana bro? Sorry, Gimana sorry, bro? sorry bro, sorry bro. Lu Gak dulu apa-apa, bro. lu aja dulu. Oh ya, Tadi oke, gimana? gue sharing sedikit ya berkaitan sama lu Ya. bilang bahwa anak muda kan seringkali Hmm, agak-agak sulit untuk menerima feedback ya. Maksudnya ya. ketika dia bilang kayak
lu boleh kritik gua gitu. Padahal ketika dikritik baper ya kan. Akhirnya Hmm. posting-posting di sosmed. Menurut gua itu kan itu kayak alibi atau berdalih ya istilahnya ya. Oh, Nah, berdalih. gua punya pengalaman sama sama seorang anak muda. Seringkali gini, lu punya nggak temen yang misalnya temen ini jengkelin banget dan Hmm. temen-temen lu kayak selalu bilang kayak, lu jangan berteman sama dia dong. Nih anak kayak gini-gini. Hmm. Tapi mereka nggak pernah berani ngungkapin sama anak itu. Hmm. Jadi Hasut kayak ya, kayak menghasut ya. menghasut. Nah, suatu Wah. ketika kalau gue sih orangnya dalam tanda kutip frontal ya. Gue suka langsung open, gue langsung sampaikan gitu. Nah, dia anak ini istilahnya memang ini banget ya, kayak eh cerewet banget gitu loh. Semua orang Hmm. dicerewetin, semua orang dicerewetin. Tapi orang lain nggak pernah mau ngomongin dia. Jadi cenderung kayak orang lain tuh kayak dipendem, lalu nanti Hmm. ngasut yang lain. Nah, Hmm. suatu momen waktu itu dia cerewetin gua nih. Gua sampai 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 emosi kan. Terus gue bilang ke dia kayak ini sih. Gue bilang gini, lu suka suka cerewetin gua, suka cerewetin orang lain. Lu sadar nggak sih kalau banyak yang nggak suka sama lu? Gue bilang gitu kan, sama Hmm. nih anak kan. Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, waktu di dalam mobil itu ada banyak orang dan itu semua Hmm. yang suka cerita kalau nih anak cerewet kan. Gue Hmm. langsung tembak di situ, coba lu bilang lu suka nggak nih anak cerewet? Gue bilang gitu. Terus dia semua jawab, iya, gue nggak suka ini cerewet, ini cerewet. Akhirnya tiba-tiba dia termenung, dia diem karena apa? Selama ini dia kan kayak halu ya, kayak dipikir semua Hmm. suka sama dia. Akhirnya dia melihat fakta dan realita. Hmm. Nah, setelah diberi pengertian, akhirnya nih anak berubah hari ini. Kayak gitu Oh, sih. mantap tuh, mantap, mantap, mantap. Memang penanganan orang beda-beda ya. Ada yang harus Tuh. dihantem gitu. Atau ada yang memang cara slowly but sure. Kayak gitu sih. Wih, sorry, Basyur. Iya. Memang Iya. hambanya ini Waduh. satu ini ngeri sekali. Waduh. Jadi lu di mana namanya di Di Malang. youth-nya Betani Malang udah Iya. pegang berapa jiwa bos sekarang bro? Puji Tuhan kalau yang terdaftar saat ini ada Hmm. sekitar 250. Mantap tuh banyak banyak Ya, lumayan. puji Tuhan sih. Ini masuk ke Tapi tahun yang kelima yang ya. oh ya oke. Tapi Iya. yang maksudnya memang benar-benar apa namanya yang benar-benar sering hadir, yang sering apa namanya yang sering ikut kayak konser, ikut segala macam, Kalau kalau yang sering hadir, menurut catatan kami, setiap minggunya sekitar 100 sampai 120 lah. lumayan itu udah Iya, lumayan sih. sekitar 50 Tap- persennya ya. Oke. Nah, bro, kita balik lagi nih ya ke apa Iya, pembahasan kita nih, Bro and Shine. Coba kita iya. kita sebagai anak teologi nih ya, sebagai asik Wih, sebagai anak teologi. By the way, lu kan abis ini sidang. Ntar dulu lah kita bahas iya, itu. Kita ngomong bentar ya. iya, Lu bahas iya. judul apa, bro? Gini, kalau gua kan di pelayanan gua ambil pelayanan anak, remaja sampai youth kan. Hmm. Nah, gua ambil untuk untuk skripsi gua peranan pelayanan anak terhadap pertumbuhan gereja lokal gitu. Diambil dari Jadi diambil ayatnya nggak ada sih ya, pokoknya peranan pelayanan anaknya secara secara global oh ya kayak gitu. secara lokalnya ya. Iya, Ya. secara lokalnya Oke, nah kayak gitu. kita bahas soal Bro and Shine nih, bro. Kita kan anak Iya, teologi nih, yang iya, harusnya udah tahu Alkitab lah, iya, udah iya, ngerti cara apa namanya menafsir bahasa iya, Yunani, bahasa iya, Ibrani. Nah, kita iya, bahas iya, dari ayat Alkitab nih, bro. Lu boleh share dari apa dari lu nanti iya, baru gua dari yang share. Boleh. iya. Nah, kalau gua untuk grow, gua ada singkatannya. Jadi kayak gua Oke. ada kata-kata grow itu adalah glory reach our world. Oke, Jadi glory is our word. kemuliaan yang menyeluruh dalam dunia kita gitu. Hmm. Nah, gue pakai ayat dari salah satu yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, dari Hmm. kitab Galatia, ya. Galatia 2 ayat yang 19 sampai 20 ya. Nah, gue bacain ya, buat Oke. teman-teman semua yang dengerin juga gue bacain. Dari Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup
oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Hmm. menurut gue ayat ini begitu memberkati gue ya, dan salah satu yang membuat kayak gini loh, prinsip kehidupan Kristiani gue atau kehidupan spiritual gue, bahwa gue hidup bukan lagi soal boleh ini atau boleh itu. Anak Hmm. muda kan sering bertanya ya, boleh ngerokok nggak misalnya, boleh Hmm. minum nggak, boleh ke diskotik nggak misalnya. Nah, bagi gue bukan akan jawab boleh atau tidak, tapi gue tanya, kalau ada Kristus yang hidup di dalam lu, ada Kristus yang hidup dalam gue, kira-kira lu bakal milih untuk ngerokok nggak? Kayak gitu sih. Hmm. Nah, di situ dikatakan juga Benar. bahwa ada hukum Taurat. Kita tahu di Perjanjian Lama hukum Taurat ini adalah orang-orang Israel pun sampai detik ini, yang Yahudi yang asli, mereka kan yang nggak percaya Yesus ya. Mereka kan masih megang hukum Taurat ya kan. Taurat. Terutama terutama Pentakuk yang lima lima Pentateuch, eh, iya 5 Pentakuk, kitab awal. 5 kitab awal, dan juga Musa sebagai nabi perantaraannya kan. Ya. Nah, di sini kan dipatahkan bahwa yang awalnya kita ini hidup oleh hukum Taurat, mati oleh hukum Taurat, tapi kan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Hmm. Sehingga kita bukan lagi kita selamat karena perbuatan kita, tapi kan kita selamat karena perbuatan Tuhan Yesus yang sudah di Hmm. karya salibnya kan. Nah sekarang kalau kita sudah ditebus, anak sebagai anak muda, kita grow dan shine. Apakah kita masih hidup, masih masih istilahnya hal-hal yang sepele-sepele gitu loh, yang ditanya, boleh nggak kita nyontek misalnya? Hmm. Boleh nggak kita? Pertanyaan anak SD lah itu ya. Bener-bener, anak SD yang aplikasinya kalau udah gede tanyanya boleh ngerokok nggak? Nah, kayak gitu kan misalnya. Nah, Nah, itu anak-anak muda sering simple, bertanya seperti itu. betul, betul, betul. Betul. Iya. Ya. Jadi Lanjut bro, kalau lanjut. jadi menurut gua apa namanya? Bagi anak-anak muda yang dengerin live ini, kehidupan Kristen ini bukan lagi soal boleh apa enggak. Boleh nggak makan ini, boleh nggak minum itu, boleh nggak ini, boleh nggak itu. Kehidupan Kristen itu bagaimana kita bisa bertumbuh dan bisa bersinar ya ketika ada Yesus, karena Yesus itu kan terang itu sendiri tuh. Ketika Natal, terang itu yang bercahaya, ya kan? Yang firman itu jadi manusia, menjadi daging serupa Hmm. dengan manusia. Akhirnya menurut menurut gua sih, ya kehidupan Kristiani kembali lagi bahwa lu harus tahu bahwa ada Kristus yang hidup di dalam lu, kayak gitu loh. Dan lu bukan hidup Hmm. untuk diri lu sendiri. Bahkan Paulus pun kan menulis hamba, hamba Allah. Padahal kalau kita tahu dalam terjemahan aslinya kan doulos, ya kan? Iya. Artinya kan servant atau budak yang dia udah nggak punya hak lagi atas hidupnya, yang dia berikan Betul. untuk Tuhan Yesus kayak gitu. Nah, gue Ya. ada gua ada rangkum beberapa dosa ya yang sering dilakukan oleh anak muda. Ya, gue catat nih, ini salah Hmm. satu salah satu bahan khotbah favorit gue kalau gue khotbah di anak-anak muda. Oke. Nah, gue share dikit aja Oke. ya. Gue kasih Boleh, boleh, ada bro. ada 7 sins ya. Jadi ada 7 dosa ultimate ini ya. Begitu. Nah, Ulti nih. wih, Kalau ultimate. kalau di Udah kayak ini ya, One Piece sama Naruto ya kalau game. nah itu ya, kalau di Dota ini skill level 6 ya nih. Wah, boleh. Abis ini kita PUBG lah ya. Nah, yang pertama nih. Nah, dalam bahasa aslinya dosa itu kan hamartia kan. Artinya dia Ya, nggak tepat mati ya. sasaran tuh. Harusnya Hmm. kita anak Tuhan, kita hidup serupa dengan istilahnya sesuai dengan kehendak Allah, dan kita melakukan ya kehendak Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan Hmm. panggilan kita masing-masing. Nah, gue catat selama gue ini masuk ke 5 tahun ya, gue survei di anak-anak muda, gue melihat ada 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 7 abang gue di dosa. belakang. Iya, gue pikir adik lu loh itu. Soalnya kayak Abang gue. selamat juga ya buat wisuda di Malang ya. Selamat juga buat wisudanya Selamat katanya. selamat kawan lalu. Ya, nah, Katanya thank you. nah gue kasih 7. Gue mulai dari pertama dulu ya. Gue mulai dari pertama. Dosa anak muda yang pertama, yang sering dilakukan yang pertama adalah bohong. Bohong. Hmm. Paling Anak sering tuh. muda selalu anak muda selalu bilang gini, gue nggak masalah gue bohong, kan demi kebaikan. Ah, Bro, dosa putih. nggak ada dosa putih bro, cukup bawang yang putih. Ah, Bener bro, ya.
Sama kayak dunia selalu ngajar setan ada yang baik. Enggak kak, nggak Hmm. ada. Setan semua jahat. Ada katanya. Casper katanya. Ya kan? Nah, Casper asli yang nembus-nembus. iya tembus. Nah, dunia itu pinter membuat supaya kita toleran dengan dosa. Bener nggak? Hmm. Bohong nggak apa-apa. Nah, sekarang contoh kasus anak muda bohong apa biasanya? Contoh nih bro, kalau di masa-masa SMA, waktu SMA atau SMP, kan ada tuh ya, gue bilangnya kaum the pinjamers atau the renters ya. Asli. Orang yang suka minjem Hmm. ya, kayak bro, gue pinjem bro, bro, gue pinjem bro ya, pinjemnya pinjem mamon kan. Hmm. Nah, Yoi. ketika ketika ada temen lu mau minjem mamon nih, biasanya kalau lu nolak lu jawabnya gimana coba? Sorry bro, boleh nggak ada duit. Nah, Nah, lu bohong bro, di dompet lu ada duit, bener gak? ah, Lah, yoi. terus disinilah gua catat hikmat bijaksana bekerja. Nah, jadi Hmm. ketika ada orang mau minjem duit dan lu nggak mau minjemin duit, jangan bilang nggak ada duit. Karena lu ada duit. Hmm. Gimana caranya kita menepis permintaan orang itu? Jawabannya kayak gini. Bro, sorry ya bro, gue bukannya nggak mau minjemin. Lah, kalimat awalnya kan, gue bukan Hmm. apa, gue bukannya nggak mau minjemin. Tapi lu tahu bro, gue ngekos, gue ada kebutuhan Hmm. untuk bayar listrik bro, gue ada kebutuhan untuk bayar Grab gue, Gojek gua. Lu tahu gue sering live Laundry. IG, gue ada pulsa kuota. Akhirnya yang mau minjem Oke. jadi kasihan kan. Nih udah duit buat lu nih. Yoi. Lah, ya kan. Nah, Ya. jadi kita nggak bohong, tapi kita berhikmat. Di situ bedanya. Nah, hikmat Hmm. itu didapatnya di mana? Ya lu baca firman. Hmm. Jadi yang pertama bohong. Contoh lagi nih, misal ini banyak gue ngalami di anak-anak youth atau biasanya komsel ya atau sel group ya. Bro, Hmm. ntar dulu datang ke sel dong, ke komsel dong. Terus Hmm. tuh anak kan pasti jawab, aduh bro, apa namanya, bentar ya, gue nanti kabari, bener kan? Nanti gue kabari, percaya gue, 100% nanti gue kabari nggak akan dikabari. Iya. Nanti nanti dia tiba-tiba malam, lu bro, lu kok nggak datang ke rumah gue? Aduh sorry bro, ternyata gue ada acara. Nah, kan dia menepis kan. Kenapa lu nggak dari Alibi. awal toh? Iya, alibi. Kenapa lu nggak dari awal bilang, bro, sorry bro, gue nggak bisa ikut. Karena kita punya punya kebiasaan apa? Kita ini orangnya sungkan, Hmm. ya kan? Kita Sungkan mengelak. enggan untuk menyatakan kebenaran. Harusnya yang benar gimana cara bro supaya kita nggak menggantungin orang. Bro, ayo ke komsel yuk. Jawabannya adalah, aduh bro, sorry bro, gue ada acara bro. Lo bener kan? Hmm. Mau acaranya ke toilet, mau tidur kan acara. Kita kan nggak mau urusin Hmm. acara dia apa. Nah, itu dia. Jadi yang pertama bohong. Ini gue cepet aja. Yang kedua, nyontek. Banyak anak-anak Hmm. SMP, anak-anak SMP suka nyontek. Contoh nih, misalnya pakai kancing, ya kan? Atau enggak pakai batuk-batuk biasanya, ya kan? Kalau Hmm. A, ya kan? Kalau Hmm. B, ya kan? Nggak dijawab, ternyata soal IC. Nah, jadi Oh. gini loh bro, kenapa gue agak sedih sama generasi muda ya. Zaman gue dulu masih temen-temen yang nyontek, tapi gue mikir gini loh, lu jago buat ngakal buat nyontek, lu bikin kertas kecil buat contekan, lu bikin akal ditulis di tangan untuk contekan, kenapa sih nggak otak lu yang pintar itu lu pakai untuk belajar, bener nggak? Hmm. Tapi kenapa lu malah pakai untuk nyontek? Nah itu dia. Nah yang ketiga sekarang, mencuri bro. Berapa banyak Hmm. anak-anak muda dosanya biasanya mencuri. Contoh nih, ada uang. Kenapa sih nggak dicarikan misalnya ada satpam terdekat, information terdekat, tapi biasanya diambil terus kesaksian nanti. Waduh, waktu itu gue lagi sulit nih, tiba-tiba ada uang jatuh. Oh, ini berkat dari Tuhan, ya kan? Kan kesaksian macam apa itu ya? Nah, makanya gue makanya gue kasih tahu anak-anak, tahu nggak tempat naruh uang paling aman di dunia di mana? Ada yang bilang Hmm. di bank Swiss, ada yang bilang di apa namanya di luar negeri lah, di bank inilah. Gue jawab,
Hmm. naruh uang paling gampang paling aman di mana? Taruh di Alkitab, bro. Selipin di Alkitab. Kenapa? Karena orang yang baca Alkitab gak akan mencuri. Gile gak nih? Asik, asik. Ya kan? Yoi. Karena Ngeri kali, bah. tapi ada yang jawab lagi anak muda. Kenapa di Alkitab jadi gak pernah dibuka kan? Miris ya. Miris, miris. Nah ini yang keempat ya. Yang keempat ya. Gue cepet aja nih. Gue tutup sampai yang 7 ya. Nanti lo bisa sambung ya. Ya. Terus yang keempat. Ngomong kotor. Ngomong kotor. Gue bilang kan anak muda. Apa sih faedahnya lu ngomong kotor? Apa sih faedahnya lu kalau bahasa? Ya kan? Hmm. Gue pikir Misu. kan tanya sama anak-anak cowok yang 6 SD kan su, atau lu suka ngomong kotor, atau mau dia jawab kayak gini. Dia jawab kayak gini. Soalnya kelihatan keren. Wow. Ngomong depannya F ya kan, depannya S, O S misalnya. Hmm. Kenapa apa sih kerennya? Gak ada kerennya. Gue tanya sama cewek-cewek langsung ya, cewek-cewek yang ada. Ayo cewek-cewek, suka nggak sama cowok yang ngomong kotor? Mereka jawab, nggak suka. Hmm. Kan? Loh, berarti apa faedahnya ngomong kotor, ya kan? Terus binatang misalnya, binatang yang setia, ya. Hmm. Binatang apa itu namanya bro? Yang berkaki 4 tuh loh, yang Kucing, 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 kucing. ya itu ya bro binatangnya. Oh kucing, temannya Kucing kucing, lah. temannya kucing. Oh, Ya itu. teman Nah, kucing, tikus, udah tikus. akhirnya gue, nah, akhirnya gue jawab gini. Justru laki-laki keren tuh apa sih? Kalau ngomongin firman Tuhan, kalau ngomongin Alkitab, iya kan? Kenapa kok kita suka ngomong kotor? Iya kan? Gue sedih loh, kayak kalau nonton Hollywood misalnya. Kalau kotornya kan pakai apa? Pakai Jesus Christ kayak gitu loh. Bener nggak? Ya, ya betul. Umpatan. Padahal nama Yesus itu sanggup untuk menghancurkan, mengusir kuasa gelap. Nama Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati. Nama Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi kenapa kok nama Yesus dilecehkan jadi Umpatan. umpatan-umpatan? Sedih banget. Nama Yesus punya kuasa. Nah itu yang keempat ngomong kotor. Sekarang yang kelima. Dosa, dan ini yang gue lagi dalemin termasuk di Malang. Termasuk salah satu pelayanan gue fokus di pelayanan ini. Yang kelima adalah LGBT. LGBT. Dan gue declare di tempat pelayanan gue, kalau ada jiwa yang LGBT tidak bisa melayani, tetapi harus dilayani. Tapi harus dilayani. Dan melayaninya, konselingnya harus silang. Jadi kalau dia laki, ya dia harus konselingnya sama perempuan. Kalau dia perempuan, konselingnya harus sama laki, tapi tetap didampingi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu. Nah, kita mau mengembalikan kodratnya yaitu ya laki sama perempuan, perempuan sama laki. Nah, itu. Nah, yang keenam sekarang. Film porno. Nah, ini bahaya banget nih yang sering terjadi di anak-anak muda, terutama biasanya cowok nih. Film porno. Nah, ini salah satu dosa yang biasanya dosa seksual itu yang paling berbahaya. Dan ini poin yang terakhir gue. Ya, ini yang lagi banyak banget dosa anak muda yang dilakukan yaitu julid. Nah, julid atau nyinyir. Nah, karena biarkan netizen bersuara. Nah, itu dia netizen ya. Karena gue ngeliat hari ini banyak orang nggak kuliah hukum tapi bisa jadi hakim, ya kan? Orang nggak kuliah hukum tapi menghakimi. Nah, jadi bagi anak-anak muda untuk supaya kita bisa grow and shine, bagi saya kita harus tahu dulu. Yang pertama kita tahu ada Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan yang kedua kita harus tahu lawan kita yaitu dosa, karena kita masih hidup dalam daging. Dan kita harus, anak-anak harus hati-hati dengan 7 dosa yang saya sering temukan itu. Walaupun lebih dari itu masih banyak sih dosa yang lain sih. Tapi gue kasih 7 yang ulti sih, yang gue survei dari ratusan orang itu paling banyak. Mereka jatuhnya di situ. Kayak gitu sih bro. Itu sih dari gue tentang grow and shine. 7 dosa ya, 7 dosa yang paling memikat hati orang-orang muda. Nyontek, nyontek, bohong,
Ya itulah bohong. pokoknya banyak itulah. Apalagi Ya, julid ya. tadi ya bro ya. Wah, itu dia. Julid itu bahaya. Kalau dari gue sendiri sih ya, kalau dari Iya. gue selalu berpandangan bahwa bertumbuh itu soal proses bro. Itu Ya. pertumbuhan tuh soal proses. Kalau kita lihat gue bahasnya dari Kolose 2 ayat 6, sama-sama dari surat Wah. surat Paulus. Kolose 2 ayat 6 Wah. sampai 7. Ya, teman-teman buka yang nonton Kolose 2 ayat 6 sama 7. Gue baca, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Hmm. Dia. Nah, dasar hidup orang percaya kan di sini nih, tetap hidup di dalam Dia gitu loh. Karena Yes. tanpa engkau tetap hidup di dalam Yesus, pada akhirnya pertumbuhan yang tadi kita udah bahas, jadi pertumbuhan yang apa namanya tuh, yang alibi, yang apa namanya, yang hanya tipuan Hmm. belaka gitu, nggak murni, pertumbuhan yang Ya. nggak murni gitu. Karena kita tumbuhnya bukan tumbuh di atas tanah yang subur, tapi di atas tanah yang semu. Seperti yang tadi lu Ya. jelasin bro, karena kita kan pertumbuhan harus di Ya. tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang apa namanya, tanah yang baik untuk pertumbuhan setiap kita. Karena pertumbuhan itu selalu berawal dari akar. Nah, akar Ya. kita kan kita akar Yesus sebagai sumber airnya gitu. Kalau Ya. gua punya komunitas, gue punya juga komsel. Gue selalu mendefinisikan pertumbuhan itu kayak gini, kita tuh sebagai awalnya tuh kita Hmm. sebagai bibit, dan Ya. bibit itu akan cari airnya. Nah, kita sebagai bibit, airnya itu adalah Yesus gitu loh, dan kita harus cari Hmm. Yesus bagaimana supaya kita bisa awal-awalnya jadi tunas, baru jadi pohon, akhirnya berbuah gitu loh. Hmm. Dan makanya Ya. inilah yang jadi persoalan bagi orang-orang percaya maupun anak-anak muda zaman sekarang, bahwa pertumbuhan iman mereka akan jauh merosot ketika 7 dosa yang tadi lu sebutkan itu jadi kehidupan atau jadi gaya hidup orang percaya, Ya. gaya hidup setiap anak-anak muda. Makanya jelas di ayat 6 dibilang, kamu telah menerima Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu. Hmm. Paulus mengatakan bahwa kamu harus hidup, hendaklah. Dia menyarankan Ya. kepada jemaat-jemaat di Kolose bahwa kita harus hidup dalam Dia gitu loh. Tetap hidup di dalam Dia, berarti nggak harus hidupnya apa namanya, kabur masuk lagi gitu. Tapi tetap stay stay with him gitu loh. Dan di ayat 7 dibilang Ya. gini, hendaklah Amin. kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu Hmm. bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini ada 4 fase nih, 4 proses dalam pertumbuhan. Yang pertama kita Ya. berakar, terus yang kedua kita dibangun, yang ketiga kita bertambah teguh di dalam iman, dan yang keempat kita bersyukur. Hmm. Kalau minggu kemarin gue juga live sama salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, sama Kapten Ya. Rico Setman Mavela, tentang bersyukur gitu. Hmm. Tapi hari ini gue mau bahas yang lebih dalam lagi soal bertumbuh dan berakar, karena bertumbuh bagi orang percaya dan hamba Tuhan itu penting. Ya. Benar banget. Yang pertama kita berakar di dalam Dia. Kenapa kita harus berakar? Karena itulah awal dari segala pertumbuhan. Hmm. Betul nggak bro? Ya, benar, benar, benar. Awal dari segala Awal dari sesuatu agar kehidupan. kita bertumbuh ya kita berakar gitu. Nggak mungkin orang bisa bertumbuh tanpa ada akar dulu. Ya. Gitu. Tidak mungkin orang bisa bertumbuh tanpa ada bibit, tanpa ada air, tanpa ada tanah. Tidak akan ada fase-fase tersebut gitu loh. Dan Hmm. ketika kita sudah berakar di dalam Yesus, kita sudah ada di dalam Yesus, maka kita akan dibangun di dalam Dia. Kita Ya. dibangun, kita diajarkan mana yang baik. Sekalipun kita udah tahu, sebelum kita baca Alkitab kita udah tahu yang baik, tetapi melalui Alkitab kita lebih mengerti lagi bahwa kebaikan atau perbuatan baik itu tidak pernah menyelamatkan. Ya. Itu jelas kan yang dibilang sama Paulus, bahwa perbuatan baikmu nggak akan menyelamatkan kamu, tapi hanya dengan hidup, bagaimana hidupmu benar di hadapan Tuhan dan kau percaya sama Tuhan. Karena ada beberapa case yang memang ketika orang sebelum mati dia percaya sama Yesus. Contohnya aja yang disalib sama Yesus, Ya. dibilang kan, aku percaya bahwa engkau adalah Tuhan dan engkau adalah juru selamat. Yesus bilang kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus.
Tapi Ya. ada juga beberapa case yang dia cuma percaya tapi hidup dalam dosa terus bro. Hmm. Hyper grace, kalau kita tahu lah hyper grace itu Nah, benar benar benar. terlalu hyper tuh kan terlalu melebihkan kasih karunia. Kalau kita buat dosa, kalau kita lakuin 7 dosa yang tadi lo bilang, ya gue bilang Iya. ya udahlah Tuhan udah nyelamatin gua kok, gua udah dikasih kasih karunia kok, keselamatan itu kan tetap atas diri gua. Betul memang keselamatan Iya. tetap, tapi kan Tuhan juga kasih kita free will untuk kita memilih apakah kita tetap Iya. di dalam Dia atau kita milih kabur dari Dia. Iya. Yang ketiga, kita harus bertambah teguh dalam iman. Iman sendiri kan jelas jelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukan, Iya. dan apa namanya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan. Bukan berarti iman menjadi alat untuk menyogok Tuhan ya. Gue sih gitu, Hmm. gue pemikiran gue gitu. Benar. Iman nggak pernah jadi alat untuk kita nyogok Tuhan. Gue nggak pernah bikin gitu. Iya. Tetapi iman menjadikan kita lebih lagi percaya bahwa Tuhan bisa lakukan segala sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Iya. Nah, dan yang terakhir nih, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita bersyukur di dalam Tuhan, ketika kita mengucap syukur di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus di 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika, itu jelas bahwa Allah ingin menyampaikan, Yesus ingin menyampaikan bahwa ucapan syukur itu penting bagi setiap kehidupan Iya. orang percaya gitu. Dan ketika kita udah lakuin 4 hal ini, kita akan bertumbuh. Iya. Karena bertumbuh itu akan bertumbuh itu proses dan goalnya kita akan bersinar. Iya. Goalnya itu bersinar. Bagaimana kita bersinar? Ya kita harus melewati proses-proses yang ada, Iya. proses-proses yang Tuhan berikan. Karena gini, berkat nggak berbicara soal duit, betul nggak? Iya. Benar benar. Berkat nggak berbicara soal mujizat doang. Gue nggak pernah gue nggak pernah setuju dengan orang-orang atau hamba Tuhan yang mendefinisikan mujizat dengan kesembuhan, dengan berkat saja gitu loh. Tetapi Iya. gue mendefinisikan berkat Tuhan itu kayak gini. Ketika ada masalah dalam hidup lo, dan ketika lo berhasil melewati permasalahan atau proses yang Tuhan berikan dalam hidup lo mendapatkan berkat yang luar biasa. Yaitu apa? Pembelajaran, kekuatan yang baru di dalam Tuhan gitu loh. Dan mempercayai Iya. bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Amin. Itu dari gue, bro. Iya, bro. Makanya ketika kita udah bertumbuh, kita harus bersinar gitu loh. Iya. Karena tugas Benar kita kan benar. apa? Jadi terang. Kita sebagai yang sudah jadi terang harus menerangi orang-orang yang gelap, bukan menerangi orang-orang yang udah terang juga. Iya. Percuma kita jadi silau, bro, jadi silau, Iya, benar benar. Benar, bro. jadi silau. Tapi gue percaya gini, Iya. banyak orang Kristen juga, gue percaya juga bahwa orang-orang Kristen masih banyak yang KTP gitu loh. Dan kita juga Iya. perlu apa namanya menyalakan lagi terang mereka gitu. Iya. Bisa istilahnya gini, mereka sebagai bolhamnya, kita sebagai listrik penghantar mereka untuk supaya jadi terang. Iya. Benar benar. Nah, tapi ada juga yang memang bener-bener belum punya bolham itu, bro. Dan itu Nah, orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Nah, tugas kita kan ya amanat agung lah. iya. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Iya. Dan Benar. itulah yang jadi apa namanya, jadi dasar kita untuk pelayanan. Iya. Pelayanan nggak harus hamba Tuhan, bro. Pelayanan tuh nggak Iya. teman-teman yang nonton nih ya, pelayanan tuh nggak harus hamba Tuhan, nggak harus pendeta gitu loh. Semua orang bisa pelayanan. Pelayanan kan nggak harus di mimbar, pelayanan nggak harus khotbah, tapi Iya. pelayanan itu soal bagaimana lu buat orang percaya sama Yesus melalui kehidupan lo, melalui eh, bagaimana cara lu hidup, bagaimana lu meneladani teladan Yesus yang sudah diberikan melalui suara Tuhan, yaitu apa? Alkitab. Bro, lu mau nambahin? Oke, dianya pergi. Kita undang lagi ya. Kayaknya jaringannya jelek. Wah, sorry sorry, bro. Kayaknya barusan Gak apa-apa, bro. terputus. Mohon maaf. Gak apa-apa, Ini kayak ada santai, santai, bro. intervensi.
intervensi dari kuasa jahat ini. Oh, Karena nggak suka. eh, asik. Iya, iya. Ya, Tangking kalau aja bro, dari tangking. Teging. Iya, selain selain apa bolam-bolam itu, gua rasa juga Hmm. perlu lilin atau dibakar dengan generasi api, bener gak? Hmm. Generasi api harus membakar ya. Hmm. Iya, jadi Itu ya makanya eh, gua punya komunitas, gua kasih nama Fire iya. Generation atau generasi apa bro. Oh, Fire Generation. Nah, itu dia. Iya. Gua Ya kalau gue gua sih, gua kasih komunitas gua gitu. eh, Hmm. iya. Sorry sorry. Kalau Gimana bro? kalau Gimana gue bro? sih tadi gue kan apa diberkati banget dengan sharing lu dan ayat-ayat Alkitab di mana kembali lagi ada kata berakar ya. Setelah berakar, Hmm. bertumbuh dan gue juga mau ngomong buat Di, teman-teman semua hmm. kekristenan tuh memang seperti pohon ya. Artinya ketika kita berakar di sumber air yang benar, akhirnya kita bertumbuh. Hmm. Nah, ketika bertumbuh kita akan berbuah kan. Dan ketika kita ketika kita bertumbuh semakin tinggi, yang saya mau katakan ya semakin tinggi pohon akan semakin kencang anginnya. Oke. Nah, disitulah iman kita bekerja. Bahwa Hmm. di saat mungkin kita nggak melihat tapi Tuhan bekerja. Hmm. Iya, gitu. Ya pokoknya intinya Iya, teman-teman, iya, iya. gua selalu percaya bahwa pertobatan dimulai dari bagaimana lu kenal Yesus dan bagaimana lu kenal diri lu sendiri. Iya, Itu sih dari gua pertobatan iya, eh, dimulai dari lu kenal Tuhan, siapa Tuhan di mata lu, di pandang lu, karena pandangan orang soal Tuhan tuh kan beda-beda. Ada yang berpandangan iya, dia sebagai Bapa, ada yang berpandangan sebagai sumber mujizat, gitu. Tapi kayak iya, gua berpandangan bahwa Yesus itu sebagai seorang yang penuh dengan kasih, gitu. iya, Nah, jadi pandangan orang beda-beda, tapi yang paling penting juga adalah lu kenal diri lu sendiri sebelum lu iya, melayani, sebelum lu ngerti apa namanya itu kondisi-kondisi seorang, karena pada akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan zaman sekarang yang awalnya berapi-api, awal-awalnya penuh dengan cinta mula-mula, terus 2 tahun 3 tahun kemudian redup. iya, Gua nggak tahu redupnya apa, atau karena dia masih tergoda dengan daging kedagingannya, atau karena dunia yang semakin jahat ini. Tapi bagi gue, iya, kalau lu udah kenal dua hal itu di dalam diri lu, gue yakin kita bisa jadi orang yang bertumbuh dan bersinar gitu loh. iya, Karena di situ ketika kita kenal Tuhan, ketika kita kenal siapa diri kita, bagaimana kita mengenal Yesus, bagaimana kita mengikuti teladan Yesus, itu bagian dari bertumbuh. Dan iya, hasilnya ketika kita sudah selesai bertumbuh, kan kita akan berbuah tuh. Dan gue menganggap buah itu sebagai bagaimana kita sudah siap untuk bersinar, dan iya, sinar itu akan dinikmati sama orang-orang. Buah itu akan dinikmati sama orang-orang yang percaya maupun yang belum percaya. Gitu dari gue, bro. iya. Ada tambahan? Bro, Bener dari lo? banget. Bener banget sih, bro. Kalau ya kalau dari gue sih ya itu tadi gue highlight yang lu udah katain bahwa bertumbuh itu soal proses. Jadi Hmm. tidak ada yang instan, semua butuh Hmm. proses. Dan gue percaya proses tidak akan mengkhianati hasil. Kayak gitu sih. Asik. Kuasa gede. Jadi Proses tidak jadi pernah kosong gede ya. mengkhianati hasilnya ya. Iya. Jadi gue percaya bahwa apa yang nampak itu dimulai dari tempat yang nggak nampak sih. Hmm. Jadi Kayak Daud gitu kayak ya. iya kayak Kayak Raja kayak apa? Daud. Kayak Raja Daud, bener kayak bagaimana? Gini, gua belajar tentang Raja Daud ya. Kenapa kok Raja Hmm. Daud ini bisa disebut a man after God owns heart? Seorang Hmm. yang Tuhan ada hatinya melekat dengan Daud. Kalau sebenarnya gini, kehidupannya Raja Daud itu kalau kita kita pelajari ya, dia kan seorang worshipper, ya kan? Hmm. Dia tuh setiap pagi, setiap subuh dia suka memuji menyembah nama Tuhan. Hmm.
Nah, kalau kita melihat di perjanjian baru, Tuhan Yesus kalau doa ngapain? Subuh-subuh, Hmm. pagi-pagi, pagi-pagi buta lah. Maksudnya masih subuh Hmm. gitu. Nah, gua rasa, kenapa kok hati Tuhan ada melekat sama Daud? Karena Daud tahu apa yang Tuhan kepingin. Daud tahu Hmm. apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, sehingga ya itu tadi, ketika kita berproses, kita bertumbuh, percayalah kita nantinya yang akan bersinar. Kita nggak bisa menilai diri kita sih, tapi orang sekitar yang akan ngelihat sinar. Kayak misalnya kita jadi lampu Ya. nih, kan kagak mungkin Hmm. kita kayak, gue terang nggak mungkin lah. Ya sekitarnya yang, oh iya ini lampu kayak gitu dong. Ya kan? Bro, gue terang gak bro? Gue terang gak? Aduh, emang ngambalin itu sekali. Eh, Tapi gue setuju sih bahwa bertumbuh itu nggak ada yang, gue setuju Iya, bahwa bertumbuh itu nggak ada yang instan, iya, karena yang instan hanya mie instan, yang instan hanya Indomie gitu ya. benar, benar, Ya, bro, bener benar, dong. bro, benar, Tapi bro. biarlah apa namanya, biarlah kita tetap bertumbuh dan bersinar dalam Tuhan. Biar kita grow and shine di dalam Tuhan. Dengar suara gue nggak bro? Ya, Waduh, bro, ini kayak intervensi si jahat ya. Mungkin kakak bro perlu jadi pendoa deh, atau Pak oh, Pastor Gulo juga. oh Pastor Geren boleh, Pastor Geren bro, Oh, Pastor Karen, Pastor Karen. Pastor Geren ya. Iya, Oke, iya, bener sebelum bro. kita tutup bro, Ya, apa yang mau disampaikan buat setiap anak-anak muda yang nonton, maupun siapapun yang nonton hari ini? iya. Pertama-tama gue mau terima kasih buat Bro Daniel Gulo ya untuk Ya, collab kasih ini. banyak Gue juga bro. percaya bahwa segala sesuatu nggak ada yang kebetulan dan Tuhan pasti sedang bekerja melalui anak-anak muda. Gue selalu berdoa buat maksudnya yang lebih muda dari gue, adik-adik gue, termasuk Bro Daniel untuk Tuhan pakai dengan lebih lebih luar biasa karena ini eranya anak-anak Ya, muda, generasi generasi ya, Yoel kan ya atau generasi apa ya pokoknya ya. itulah Yeremia atau apalah itu ya semuanya disebut lah. Nah, apa namanya? Bagi gua, bagi gua sebagai penutup, eh, ketika kita bertumbuh, ketika kita berproses, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kenapa? Selama itu tidak membunuh kita, itu membuat kita semakin kuat. Hmm. Dan jadi kalau Inggrisnya, whatever doesn't kill you only make you stronger. Oh, amin. Jadi ketika itu nggak membunuh, itu menguatkan. Saya percaya ketika kita berproses, kita bertumbuh, bukannya semakin mudah, tetapi akan semakin sulit, tetapi kita akan semakin kuat. Hmm. Jadi kita naik level. Nah setelah itu, barulah kita bersinar. Sama seperti emas. Hmm. Emas itu harus ditempa dulu, dipanasin dulu, barulah dia bisa bersinar dan dia ada value, ada harganya. Jadi saya mau katakan buat teman-teman anak muda, jangan jangan menyerah dalam bertumbuh berproses dan saya percaya sinarmu terangmu akan bercahaya dan menjadi dampak buat sekitar itu dari saya Tuhan Oke, memberkati. amin. Iya bro. Dari gua sih sebagai penutup bahwa setiap orang akan mengalami bagian dari pertumbuhan. Hmm, Kalau di dalam kita manusia, kita bertumbuh dari bayi, balita, batita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai ya, tua, sampai meninggal gitu loh. ya, Sama dengan kerohanian kita gitu. Kerohanian kita bagaimana proses yang sudah Tuhan berikan dengan masalah-masalah yang ada, cacian-cacian yang ada, ya, maki-makian yang ada dari orang-orang yang lain, itu membuat kita harus semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin kuat. Kalau banyak orang zaman sekarang tuh cepat nyerah cuma gara-gara dikatain, dibully, ya, dijulitin, di dosa ya, ketujuh lo bro, dijulitin. iya, Tapi gue percaya kalau kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan yang nggak terbatas itu ya, turun atas kita, gue yakin kita akan kuat.
Iya. Dan gue yakin ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita teguh di dalam Tuhan, ketika akar kita nih kuat di dalam tanah yang subur itu dan memberikan hasil yang baik, hasil yang matang, hasil yang bisa dinikmati oleh banyak orang, kita akan jadi sinar yang terang bagi orang-orang Iya. percaya maupun orang-orang yang nggak percaya. Amin. Oke, Bo, Oke, makasih banyak. bro. Thank you banyak. Thank you Gue banyak. diberkati. Thank Bro, you. boleh Gue juga doa kita diberkati. sebelum tutup. Oke. BTW, gue juga salam ya sama bokap, sama nyokap, sama kakak juga Siap, ya. siap, Oke, siap. Gue salam juga kita... bro ya sama Oh ya, keluarga ya. siap. Sama Salam calon bro. juga bro, lo. Oh iya, oke. Ya, undangan ya, Oke. undangan. Udah kan? Oke, ntar ya gue kirim ya. Undangan virtual. Siap, siap. Oh, siap. Nikahnya online soalnya. Oh, kayaknya online. Kapan sih bro? Anaknya gue November sih rencana. November. Oh, masih lama, Masih masih lama ya. bisa. Iya. Sekarang aja udah pada ke mall, berarti bisa. Iya. Itu dia. Eh, Oke deh. oke. Yuk kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya bahwa perbincangan kami pada malam hari ini bukan kebetulan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu yang menuntun, mengajar kami, membimbing kami Tuhan. Juga mau berdoa buat setiap teman-teman anak muda yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Mau percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan sanggup untuk mengajar, menolong, mengurapi mereka, dan juga terlebih dalam proses kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat bertumbuh dan bersinar dan menjadi dampak bagi sekitar. Juga Tuhan urapi hamba-Mu Daniel Gulo Tuhan, hamba-Mu yang masih muda ini, tapi hamba-Mu percaya bahwa Tuhan akan pakai dengan luar biasa dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan pakai semakin heran dan dahsyat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menjawab setiap doa kami, dan kami sudah berdoa menjawab syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bro, Oke, makasih bro. banyak bro ya. Oke, Kita thank salam you virtual banyak, aja bro. gini. Salam virtual Iya, aja bro. gini. Nanti kapan-kapan, ntar kalau lu ke Jakarta, gua ketemu lah kita ya. Ntar Siap, gue juga siap. kalau ke Malang, gue ini deh. Apa Siap, bro. namanya, Kabar-kabar kita aja. kontak-kontak. Kabar-kabar. Siap. Oke. Oke. Siap, bro. Thank you, Ya, bro. Tuhan makasih bro berkati ya. ya. Terima kasih. Oke.